kabarnya sahabat Kompas sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan yang pasti ini kalau sahabat Kompas aku yakin dong kalau semuanya tuh tetap rajin untuk menerapkan protokol kesehatan, iya kan? Nah, makanya biar kesehatan kita tetap terjaga, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun sahabat Kompas berada. Dan senang sekali hari ini tentunya kembali Lala Nabila menemani sahabat Kompas semua dalam acara atau program Tanggap Pandemi bersama Melawan COVID. Mungkin ada sahabat Kompas yang baru saja bergabung dan nggak tahu nih kalau acara Tanggap Pandemi bersama Melawan COVID itu sebenarnya apa sih? Nah, program ini tentunya diadakan, ini adalah persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual dalam perspektif yang objektif. Untuk edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini, menghadirkan perbincangan yang juga sangat spesial temanya, yaitu kiat sehat gigi dan mulut selama pandemi. Siapa coba yang di sini pernah mengalami masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan gigi dan mulut? Kita tahu ya, sahabat Kompas kalian, kalau menjaga kesehatan saat pandemi seperti ini, itu bukan cuma kesehatan tubuh saja secara umum, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu juga adalah bagaimana kita menjaga kesehatan bagian gigi dan mulut. Nah, pasalnya nih, kalau berbicara mengenai sistem imunitas tubuh manusia ya, virus dan bakteri itu kan tidak hanya mengancam dan juga bisa mengkontaminasi bagian tubuh saja, tetapi area yang paling rawan dan rentan itu bisa dikatakan adalah area mulut dan juga area gigi. Dan juga pastinya bisa berpengaruh menuju ke organ-organ penting lainnya. Siapa juga di sini yang nggak tahu kalau misalnya virus COVID-19 ini yang menjadi momok kita selama pandemi ini ya, itu mudah sekali masuk atau tertular manusia itu melalui kesehatan mulut dan juga kesehatan giginya. Lala juga ingat ya, selama masa awal pandemi COVID-19 itu rasanya susah banget untuk kita buat appointment ke dokter gigi. Karena kalau misalnya nggak urgent atau nggak penting banget nih, tidak disarankan untuk mengunjungi dokter gigi. Kebayang dong kalau misalnya sahabat Kompas tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya selama pandemi ini, padahal untuk ke dokter gigi aja tuh susah banget. Kenapa sih sebenarnya kunjungan ke dokter gigi itu ditiadakan kalau misalnya nggak penting-penting banget? Karena berobat ke dokter gigi itu sebenarnya sangat berisiko tertular dan juga menularkan virus COVID-19. Karena saat dokter gigi melakukan tindakan, bisa dibayangkan ya, di area yang sangat sensitif, yaitu di area mulut, itu ada potensi penularan virus melalui udara atau aerosol. Sedangkan kita tahu nih bahwa virus ini itu rentan sekali tertular melalui droplet atau percikan cairan yang mengandung partikel virus. Jadi, aduh kebayang galaunya kalau misalnya ada masalah di gigi dan juga mulut, tapi kunjungan ke dokter gigi itu harus ditunda sampai benar-benar urgent ya. Nah, saat tindakan gigi ini dilakukan, tentunya di sini dokter harus berhati-hati, begitupun juga dengan pasien. Jadi ada protokol pencegahan dan juga tata laksana COVID-19 yang senantiasa diperbarui untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pokoknya kita akan bahas ini ya. Nah, meski demikian tentunya bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita agar tentunya nggak perlu nih punya masalah untuk kesehatan gigi dan mulut. Terkait hal itu, maka Tanggap Pandemi menghadirkan talk show bertema Kiat Sehat Gigi dan Mulut selama pandemi ini. Dan kita udah menghadirkan dua narasumber yang spesial sekali. Saya akan langsung perkenalkan untuk sahabat Kompas semua. Yang pertama ada dokter cantik ya, dokter gigi Nadia Wijaya. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Apa Sekarang kabar nih? aku sehat Selama dok. pandemi. Dokter Nadia sendiri kesibukannya sekarang apa aja sih, seperti yang Lala sudah sampaikan tadi ya, bahwa sekarang nih dokter gigi lagi nggak boleh sebanyak dulu nih untuk mengambil pasien atau menerima pasien, bener? Betul. Ya, betul, betul banget ya. Jadi kita sendiri juga batasin tuh pasiennya. Tapi kebetulan saya lagi nggak praktek nih selama Oke. pandemi. Ya, karena nggak diizinkan oleh suami saya. Kayak gitu Emang ya. gitu Ah, banget ah. ya. Cuman kalau misalnya dokter-dokter di klinik saya masih praktek itu, kita batasin. Jadi nggak bisa sepadat dulu lagi kalau nerima pasien kayak gitu.
Oke, jadi kalau misalnya bukan yang kepentingan yang urgent banget, misalnya untuk masalah Oh. itu harus ditunda ya dok ya? Iya, tapi kalau misalnya udah mengancam misalnya kayak apa ya, udah nggak nyaman banget, terus mengancam kayak misalnya pernapasan atau gimana, Mhm. nah itu baru deh kita buat janji ke dokter gigi, lalu kita treatment gitu. Karena kan Oh, harus cepet oke. kan, kayak Benar, gitu. benar, benar, benar. Jadi Ya, kalau itu bisa mengganggu kesehatan lainnya itu sebaiknya memang ke dokter gigi. Jadi saat-saat yang memang diperlukan saja. Baik, nanti kita akan ya. ngobrol dengan dokter Nadia, tapi bukan cuma dokter Nadia di sini yang akan berbincang sama kita, juga ada dokter Ricky Indra Alvaray yang saat ini ada di Jepang jauh-jauh ya. Hai, dokter Ricky, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, di sini alhamdulillah. Lala, Oh, apa kabar di sana? wah, kalau Indonesia ya seperti yang dokter lihat lah ya di sosial media dan sekarang adalah karena tentunya kasus sudah mulai menurun lagi, sudah mulai terkendali, jadi Hmm. sedikit ada harapan ya. Tapi how's Hmm. Japan dok? Dan bagaimana kehidupan di sana sebenarnya? Kalau di sini sih sekarang lagi heboh karena lagi gelombang kelima ya. Memang kelima Jepang ini masyarakatnya lebih lebih mudah diatur memang, tapi juga beberapa juga masih ada yang meremehkan protokol kesehatan karena juga Oh, sepertinya manusiawi seperti itu. Cuman ya gara-gara beberapa orang yang meremehkan protokol kesehatan ini, Jepang akhirnya sekarang kasusnya naik lagi nih. Jadi oh, gelombang kelima gitu. Apalagi kan oke. varian baru jadi kayak Betul, masih betul. ya. Jadi kita related banget sebenarnya ya dengan adanya Hmm, varian baru dan kita berharap sebenarnya itu tidak masuk di Indonesia ya. Melihat juga iya. Indonesia itu sudah jauh sangat menurun dan itu seperti sebuah harapan baru apalagi sekarang memang masyarakat sudah tentunya gencar untuk divaksin. Jadi Iya. mudah-mudahan ya kita Ya, mengakhiri pandemi ini. Baiklah, sebentar Amin. obrolan kita yang seru ini sama Dokter Nadia dan juga Dokter Riki pastinya, tapi saya juga mau mengingatkan untuk seluruh sahabat Kompas semua bahwa ada pesan nih dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan ibu. Sahabat Kompas pasti sudah cukup familiar dengan pesan ini, karena kenapa sih ibu, sosok ibu ini kan tentunya dianggap sebagai sosok yang dihormati oleh semua orang. Nah, kalau misalnya kita lalai menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib 5M. Apa saja sahabat Kompas? Misalnya mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai atau menggunakan masker, juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Karena ingat, bila abai bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga kita tercinta. Nah, tentunya kita juga harus ingat untuk bisa mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19. Dengan sukarela bersedia untuk dites secara berkala, apalagi kalau masih beraktivitas di luar rumah. Kemudian jangan lupa untuk bersedia juga ditelusuri kontak erat serta dirawat jika ternyata positif COVID-19. Jadi kita bisa sama-sama nih menjadi orang-orang atau masyarakat yang mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal atau mungkin sahabat Kompas akrab dengan istilah herd immunity. Dan tentunya kita berharap kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Ingat juga nih, untuk sahabat Kompas ya, mungkin di antara sahabat Kompas banyak yang sudah selesai divaksinasi. Walaupun sudah selesai divaksinasi, jangan lupa protokol kesehatannya tidak boleh abai. Harus tetap diperketat dan pastinya ini harus dipatuhi. Ingatkan juga orang-orang terdekat apabila ada yang abai. Nah, untuk tentunya para sahabat Kompas, kita juga ada sebuah campaign yang mungkin udah pernah dengar juga yang namanya Nikahkan Masker Vaksin. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesali tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri yang akan jadi korban kelalaian kita. Baiklah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Dokter Riki dan juga Dokter Nadia pastinya. Aku yang pertama nih pengen nanya ke Dokter Riki dulu ya. Masalah kesehatan dan kebugaran tubuh. Selama pandemi ini, Dok, bukan cuma dokter gigi sebenarnya ya, tapi hampir semua dokter itu memang mengurangi jadwal untuk bisa bertemu pasien kalau memang tidak urgent-urgent banget ya.
Karena seperti bisa dikatakan bahwa fasilitas kesehatan itu saat ini bisa menjadi salah satu klaster paling banyaklah berkumpul kasus-kasus COVID di situ. Sebenarnya kalau dari Dokter Riki sendiri nih, menyarankan untuk para sahabat Kompas agar nggak harus ketemu dokter, seberapa penting sih sebenarnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita di masa pandemi ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya, sekarang kan kasus COVID-nya kan masih ada gitu, dan itu Betul. masih jadi masalah yang saat ini jadi prioritas kita seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa positivity dari kasus COVID-19 di Indonesia sekarang ini menurun sekitar 3,05, di mana WHO cuma 5%, dan juga bed occupational rate kita itu turun jadi 17%. Itu kita bersyukur sekali, tapi kondisi ini tidak boleh membuat kita lengah gitu. Ya. Nah, cara untuk membuat dalam cara ini, dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kita masih tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Kenapa sih ini penting? Karena musuh utama daripada virus ini sendiri ialah kekebalan tubuh kita. Seperti itu. Ketika virus ini masuk dalam tubuh kita dan tubuh kita itu bugar dan sehat, bisa jadi virus ini hanya masuk tapi tidak menyebabkan penyakit atau tidak menyebabkan disease di tubuh kita. Tetapi apabila tubuh kita ini dalam kondisi yang lemah atau dalam kondisi yang kurang fit, kurang baik, ketika virus ini datang, ketika virus ini masuk, kita akan jatuh kepada kondisi disease atau kepada kondisi sakit seperti itu. Nah, kita tidak akan pernah tahu nih kondisi imun kita itu seperti apa. Ada beberapa orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, tapi ketika COVID-19 masuk, ternyata imunitasnya dia turun, kebugaran dia, kesehatan dia turun. Dia jatuh pada kondisi sakit. Nggak cuma sakit, beberapa orang yang punya komorbiditas misalkan diabetes, hipertensi, mereka bahkan jatuh kepada kondisi yang sangat-sangat berat. Nah, itulah kenapa penting sekali kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita untuk mencegah penyakit ketika virus itu masuk, untuk mencegah kita tidak sampai jatuh kepada sakit atau bahkan sakit berat sampai masuk ICU, perlu ventilator dan lain sebagainya. Jangan sampai. Caranya gimana? Misalkan menjaga healthy lifestyle, makan gizi berimbang, kemudian juga menghindari stres, karena kita tahu kalau kita stres, hormon kortisol meningkat, imun kita turun, kemudian juga olahraga rutin, menghindari rokok dan alkohol, seperti itu. Jadi Dokter Riki bisa dikatakan sebenarnya bahwa virus ini itu seperti kayak gentle reminder buat kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh, karena itu selayaknya investasi ya dok. Bisa dilihat juga sebenarnya bahwa banyak sekali orang-orang dengan komorbid ini mengalami kasus yang lebih parah dibandingkan dengan orang yang kesehatannya, benar nggak ya dok ya? Betul. Orang-orang dengan komorbid misalkan seperti penyakit-penyakit defisiensi imun atau juga beliau-beliau yang punya diabetes, hipertensi, itu cenderung jatuh kepada kondisi yang lebih berat seperti itu. Kalau orang muda ini generasi muda, ketika kita terkena COVID-19, kita cenderung untuk mungkin sakitnya sakit ringan sedang saja. Tetapi ketika kita menularkan kepada beliau-beliau punya komorbid atau teman-teman kita yang punya asma misalkan, jatuhnya bisa sangat lebih berat. Jadi memang nggak boleh diremehkan sih sebenarnya. Betul, itu dia. Jadi sahabat Kompas, kita tabung kesehatan kita dari sekarang ya. Betul. Ada waktu. Nah, kalau itu tadi dari kesehatan tubuh secara general. Kalau aku sekarang mau nanya ke Dokter Nadia pastinya ya. Nah, kita lebih spesifik lagi membahas mengenai kesehatan mulut dan gigi. Kalau kesehatan tubuh harus dijaga secara optimal, secara maksimal saat ini, bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan di area gigi dan mulut ini, dok? Oh iya, jadi itu kesehatan gigi dan mulut itu kan kesannya kayak kecil ya gitu, areanya di situ ya. Cuman aliran darah itu kan ke seluruh tubuh, ya kan? Kita perlu ingat. Dan di gusi itu juga banyak pembuluh darah loh. Makanya tuh dijaga banget agar mulut kita itu bersih, jadi jauh dari bakteri deh gitu. Karena kan kayak bakteri dan virus pasti seneng ngumpulnya di area yang nggak bersih dong, ya kan? Betul. Nah, makanya kita penting banget. Tapi nih tantangannya kalau misalnya lagi pandemi gini, kan banyak kan work from home, ya kan? Work from home nggak ketemu orang kan. Nah,
udah deh. Biasa mereka, udahlah gue nggak sikat gigi, misalnya kayak gitu kan. Tuh nggak ketemu orang juga kok, kan ngomongku dari Zoom, misalnya kan kayak gitu. Bener. Nah, padahal tuh itu penting banget. Nggak boleh maksudnya, wah karena dari rumah aja nggak ketemu orang, udah deh gue nggak usah sikat gigi, gitu kan. Nggak ketemu siapa-siapa kok, gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi sikat gigi pada malam hari, itu penting banget. Karena yang bikin gigi sampai berlubang, terus gusi tuh biasa kan suka bengkak-bengkak juga. Ada yang suka, kalau sikat gigi suka berdarah nggak? Nah, itu sering Iya, banget kayak gitu. banget Iya, dok. Dan itu biasa karena karang gigi, apalagi kan lagi sekarang kan lagi situasi pandemi kayak gini kan kita bener. lebih ya kita tahan dulu deh ke dokter gigi gitu kan. Iya. Makanya kita sebenarnya harus ekstra bersihnya itu harus lebih diperhatiin lagi karena kan kita nggak bisa ke dokter gigi kayak gitu. Setuju sih dok. Jadi memang Ah, katakan bahwa gigi ini kelihatannya kecil ya, apalagi mungkin sekarang iya, masker ya, padahal ini semua adalah pusat masuk penularan. Iya. karena dia. Tapi benar banyak sekali berarti masalah-masalah yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak mengantisipasi adanya masalah di area gigi dan mulut ya dok ya. Iya, betul. Betul Nah, banget. Makanya kan kita tuh sebenarnya penularan pun itu sebenarnya dari droplet percikan kita yes, kan. setuju. Nah, itu makanya tuh penting banget kalau menurut saya. Ditambah ya itu kesehatan tubuh juga. Pokoknya semuanya deh harus kita ekstra perhatiin apalagi situasi lagi kayak gini. Benar. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Sekarang aku mau Ya. lagi ke dokter Ricky nih. Mengenai protokol kesehatan. Dari awal virus ini masuk ya dok ya. Terus habis itu udah ada yang namanya protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Kemudian ini karena virusnya bermutasi, protokol kesehatannya bermutasi juga pastinya ya. Makin banyak nih yang harus ditambahkan di list protokol kesehatan kita. Nah, kalau dari Dokter Regi sendiri, seberapa penting sih sebenarnya kita mematuhi protokol kesehatan ini, terutama dengan kaitannya penggunaan masker dan juga bisa menekan penularan virus ini? Apakah iya itu sangat signifikan, dok? Oh, oke. Nah, jadi ini adalah sebenarnya pertanyaan yang penting ya. Kita tahu sekarang di Indonesia banyak sekali teman-teman kita yang sudah divaksin gitu. Yes. Jadi mereka mikir kayak, aduh, gue udah divaksin nih, nggak perlu dipakai masker gitu. Aduh, gue pakai masker nih nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Ya udah jangan paksa gue gitu. Nah, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Kita harus membenarkan hal tersebut. Kenapa? Karena virus ini itu terutama datang ke tubuh kita itu melalui tiga pintu misalkan dari mukosa mata kita, hidung dan mulut, terutama kan dari saluran pernapasan memang. Nah, dengan menggunakan masker, dengan melakukan protokol kesehatan, kita bisa mencegah virus ini supaya tidak attach, supaya tidak masuk kepada tiga pintu tadi seperti itu. Kalau memakai masker, apalagi terutama untuk menjaga supaya virus ini tidak masuk, terutama ke saluran pernapasan kita seperti itu dan juga ke mulut kita seperti itu. Nah, memakai masker pun dia sebenarnya juga harus dengan cara yang benar gitu. Nah, orang-orang sering tidak tahu gimana sih dok caranya memakai masker yang benar seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu orang-orang dengan memakai masker saja, terutama masker yang pertama pemilihannya terlebih dahulu ya. Masker itu kalau bisa itu yang surgical mask, yang 3 lapis, masker 3 lapis seperti itu. Minimal ya 3 lapis. Betul, masker yang 3 lapis. Jadi masker yang 3 lapis itu dia memang bisa mencegah penularan sampai dengan 86% atau di atas itu seperti itu. Okay. Nah, apalagi lebih bagus lagi kalau seandainya surgical mask ini ditambah dengan masker kain itu bisa mencegah lebih dari 96% penularan. Itu yang pertama. Sekarang juga banyak kan masker-masker meskipun yang 3 lapis ini surgical mask tapi warnanya hitam. Nah, jadi lebih stylish gitu. Jadi pasti bisa tetap jaga kesehatan. Jangan cuma pakai masker yang kain doang, yang buat gaya-gayaan doang. Nah, itu masih kurang tepat dilaksanakan. Juga ketika memakai masker, jangan lupa untuk menutup area hidung dan mulut kita. Ada beberapa orang yang memakai masker cuma kayak gini. Nah, kayak gini. Dia nggak mau nih, hidung yang mancung ketutupan masker nggak mau dia. Atau juga ada orang yang bahkan di
sampein sini, terus habis itu lupa, nggak dimasukin lagi, nggak diatasin lagi, itu banyak banget gitu. Nah, ketika sudah selesai, sebenarnya yang bagus itu ketika kita melepas masker itu cuman menyentuh bagian ini saja, Oh, jangan menyentuh bagian depannya. Kenapa? Karena oh, bagian depannya ini sudah ada banyak virus, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi dilepas seperti ini, kemudian langsung mhm. dibuang. Terus langsung cuci tangan. Nah, cuci tangan itu juga Oh, harus dengan cara yang benar. Caranya mhm. ialah caranya ialah dengan 6 langkah cuci tangan. Kemudian secara benar dan juga 60 detik gitu. Jadi benar-benar Mhm. nggak air mengalir dan sabun. Fungsinya apa? Ketika selesai ini nggak ada virus atau bakteri, jadi kita ketika makan atau ketika mengkucek mata dan lain sebagainya kita udah aman karena kita sudah cuci tangan. Itu sih pentingnya untuk mencegah Oke. virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu dia ya. Jadi memang benar-benar signifikan kalau kita tuh ketat menggunakan protokol kesehatan ini atau mengaplikasikan Betul. kesehatan ini Oh iya, sehari-hari. Namanya iya, iya. menggunakan masker. Mana dok, silakan. Oh ya, satu lagi. Ada penelitian di WHO yang mengatakan bahwa seperti ini. Ada 2 orang. Satunya karir, dia memiliki penyakit COVID-19. Satunya Oke. adalah orang yang sehat. Mhm. Ketika dua-duanya tidak memakai masker, resiko penularannya bisa sampai 70% atau bahkan lebih gitu. Oke. Nah, ketika salah satunya ini memakai masker, misalkan yang sakit, yang karir tadi memakai masker, Mhm. resiko penularannya berkurang gitu. Kemudian Oh, apalagi kalau misalkan dua-duanya memakai masker, resiko penularannya bisa sampai cuma 1,5%. oh, Apalagi kalau dua-duanya memakai masker dan menjaga jarak. Wah, penularannya itu bisa sampai mendekati 0%. Jadi yang nah, penting banget sih pakai masker dan jaga jarak. itu udah Itu ada ada penelitian. penelitian kalau sahabat Kompas, jadi benar-benar teruji ya. Dan tadi kan Betul. juga sempat mention ya, kalau misalnya menggunakan masker harus yang tepat, cara penggunaannya juga tepat, jadi semuanya tertutup nih areanya. Kemudian lebih bagus lagi kalau didobel dengan masker kain. Jangan lupa loh Betul. sahabat Kompas, kalau udah pakai masker kain jangan dipakai ulang, dicuci dulu ya. Iya benar. Oh ya, itu sering banget. Ada beberapa anak-anak muda yang saya lihat itu ketika mereka sudah memakai masker, kemudian dipakai lagi sih. Besoknya dipakai lagi. Jadi kayak kalau masker-masker surgical mask kayak gini sekali pakai buang ya, Betul. teman-teman semua, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semua dibuang. Nah, kita pakai lagi yang baru. Itu dia. Sebenarnya sih kalau benar. Sebenarnya sih kalau seandainya kita pakai sebenarnya tiap 4 jam sih lebih bagus kita ganti gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah sekali pakai buang, ganti lagi yang baru. Atau kalau misalnya seandainya kita udah kena keringat atau udah lembab basah seperti itu langsung aja ganti gitu. Jangan jangan dipakai gitu karena Nah, karena hemat. iya. Jadi sekarang udahlah, kita nggak boleh terlalu hemat-hemat sama yang namanya masker ya, apalagi itu menyangkut Iya, sama jadi budget kopi dan skincare sisihkanlah sedikit buat masker gitu ya. Setuju diubah ya. ya. Nah, ya. Jadi Nah, budget karena master. dia bilang benar bahwa salah satu bagaimana cara virus itu menular melalui sistem pernapasan yaitu hidung, gigi, mulut. Nah, kalau dari dokter Nadia sendiri nih, apa sih resiko mulut dan gigi yang kurang terawat nih, misalnya kayak tadi dokter bilang, di rumah aja ya udah nggak usah terlalu sering sikat gigi gitu ya, terhadap penularan virus, terutama COVID-19 ini nih. Oke. Halo? Ya, Ah silakan ya. dok. Nah, jadi tuh sebenarnya dari ini ya, dari areanya kan yang kurang bersih, pasti bakteri dan virus suka dong di sana. Kayak Yes. gitu. Cuman kalau misalnya penelitian dan uji klinis yang pasti, karena ini virusnya baru, itu sih saya lihat sih belum ada ya. Maksudnya yang benar-benar penelitian gitu. Cuman ya kita kan ini kan tahu sendiri kalau misalnya bakteri dan virus tuh sukanya ngumpul di area-area yang kotor. Kayak gitu. Betul. Makanya penting banget tuh jaga kebersihan dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu kan. Mhm. Apalagi ini kita tahu sendiri yang mulut itu kan sumber penularan ya gitu. Mhm. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus ya kan. Nah, tubuh itu bisa ngelawan kan, ya kan? Uh, Betul. Maksudnya selain sehat dan juga bersih gitu kan. Mhm. Nah, kalau misalnya udah tahu lagi kayak gini terus kita nggak jaga, makin deh tuh gampang deh apa ibarat kata tuh dia semakin gampang aksesnya. Betul. Kayak Tuh, udah makanya dapat bang, magnet ya dok ya, dapat magnet buat masuk gitu ya. iya gampang banget. Apalagi tuh tahu sendiri kan, kita dikit-dikit tuh kalau misalnya mulut tuh emang bahayanya gitu ya. Kadang apa
tangan masuk mulut misalnya kan, kena gitu segala macam, makanya penting banget sih. Sama oh ya saya mau ingetin jangan lupa tuh kumur antiseptik seperti betadine kumur itu sangat sangat bagus apalagi zaman sekarang gitu. Nah, baik, Dok, aku mau nanya juga, kan benar tadi dokter sempat mention soal bagaimana kita kumur dengan antiseptik. Itu juga sebenarnya salah satu cara ya untuk bisa memitigasi ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berarti itu sebenarnya cukup signifikan pengaruhnya kalau kita rajin menggunakan kayak gargle mouthwash semacam itu berarti ya, Dok ya? Itu berarti ya, cuman biasa sih kalau kayak di klinik saya itu dia pakainya betadine, yang povidone iodine tuh ya kan. Jadi setelah misalnya nih kita di rumah pun habis sikat gigi kita kumur. Seberapa sering sebenarnya boleh, Dok? Apakah boleh setiap hari? Itu aman dilakukan atau seperti? Nggak apa-apa sih, karena kan emang itu didesain untuk kumur kan. Jadi betadine itu sebenarnya bisa juga sih kita larutin lagi. Misalnya betadine biasa kita larutin gitu dengan air. Cuman kalau misalnya pilih aman ya, mending ya beli yang langsung udah betadine kumur aja karena itu kan kesehatan udah diatur untuk berkumur kayak gitu. Itu dia. Jadi penggunaan povidone iodine apalagi untuk mouthwash itu yang sudah dibuat memang khusus untuk penggunaan mouthwash itu juga bisa menjadi salah satu opsi dan juga alternatif untuk dan ya itu dia. Nah, kalau tantangan kesehatan tubuh yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut menurut Dokter Ricky sendiri seperti apa sebenarnya, Dok? Seberapa pengaruh sebenarnya kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita dan juga menjaga kesehatan gigi dan mulut dilakukan secara bersamaan? Oh, penting banget. Makanya kan tadi Dokter Ricky kan mention healthy lifestyle kan. Jadi semuanya itu ya, semuanya itu harus jaga. Kalau gigi itu kalau misalnya kita kan kadang suka anggap remeh lah kalau gigi tuh sering banget ya kan. Gigi doang nanti aja misal kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh infeksi sendiri bisa dari gigi dan mulut itu gitu kan. Di gusi itu kan makanya kan tahu sendiri kan misalnya sikat gigi itu gampang berdarah itu karena gusinya itu infeksi. Tuh. Nah, kalau udah gampang berdarah gitu gampang deh bakteri itu masuk ke sana. Kalau dari Dokter Ricky sendiri, ada yang ingin ditambahkan mungkin Dokter Ricky? Ya. Oh, jadi gini ya sebenarnya. Saya setuju banget apa yang dikatakan Dokter Nadia. Kalau kita masalah COVID-19, terus boleh sama kesehatan mulut dan tubuh secara keseluruhan ya. Sebenarnya itu COVID-19 ini atau virus ini itu secara kesehatan mulut kita ini secara tidak langsung maupun secara langsung itu bisa berpengaruh pada kesehatan kita ketika COVID-19 ini menyerang gitu, ketika virus ini menyerang. Ada nih penelitian dari American Dental Association, dari ADA, mereka mengatakan bahwa lesi di gusi kita itu juga ada hubungannya dengan derajat keparahan dari COVID-19 gitu. Mungkin kita lebih gampang terserang virus ini seperti itu, karena ketika mukosa mulut kita itu ada lesi atau terbuka sedikit, virus mungkin lebih gampang untuk menginfeksi seperti itu. Dan juga ada juga nih beberapa istilah-istilah kedokteran yang menyangkut pada kesehatan gigi dan mulut ketika pasien COVID-19, misalkan kayak geographic tongue kayak gitu. Itu penelitiannya yang dari American Dental Association itu mereka sudah memberikan seperti itu. Tapi benar seperti yang dikatakan Dokter Nadia tadi, di Indonesia mungkin penelitian memang masih belum banyak ya Dok ya. Nah terus habis itu juga pentingnya lagi nih secara tidak langsung, saya berikan contoh yang simpel aja ya. Kalau misalkan kita kesehatan gigi dan mulut kita nggak baik gitu, misalnya kita sakit gigi, kita makan jadi nggak enak, apa-apa jadi nggak enak, kita jadi stres, akhirnya daya tahan tubuh kita kan juga menurun gitu. Nah, virus ini gampang lah masukin tubuh kita, jadi memang penting sih gitu. Jadi berpengaruh semuanya lah ya yang pasti ya. Benar. Iya, dekat banget ya. Betul, dekat sekali sebenarnya semua ini pengaruh-pengaruhnya dari gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh. Nah, kalau dari Dokter Nadia sendiri aku penasaran deh, kalau selama pandemi ini bagaimana sih sebenarnya gambaran kesehatan mulut dan gigi khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, walaupun Dokter Nadia mungkin tadi lagi nggak praktek, tapi kan pasti dengar ya dari teman sejawat perkembangan dan juga kasus-kasus yang ada sekarang tuh sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gambarannya, Dok? Oh, oke. Jadi ini sangat berpengaruh banget ya kalau untuk dokter gigi karena kan secara kita nggak bisa jaga jarak tuh. Kalau dokter gigi, ya nggak mungkin kita kerja jauh kan? Ya, halo?
ya. Harus deket banget gitu ya. Iya, kita nggak bisa jaga jarak. Jadi kita itu misalnya praktek harus pakai APD yang Betul. level 3, ya kan. Terus habis itu kita ada bantuan alat-alat lagi tuh. Ada bantuan untuk menyedot aerosol itu. Jadi kita pakai suction intraoral lagi gitu kan. Pokoknya lebih rumit dibanding sebelum pandemi. Oke. Jadi itu Iya. kebijakan yang tentunya diarahkan tentunya untuk para dokter-dokter gigi untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi pakai APD lengkap gitu ya. Habis itu mungkin maskernya juga tetap harus double. Itu kebijakan-kebijakannya, dan ya berarti memang harus kasus-kasus tertentu saja. Tapi kasus apa yang paling banyak selama pandemi ini, Dok? Yang selama pandemi sih ya, yang paling, karena mereka mungkin udah, kalau misalnya sakit gigi itu loh, sakit gigi itu kan mengganggu kinerja, ya kan? Mau kerja juga walaupun work from home, sakit gigi juga nggak enak kan? Betul. Ya, ya kan? Terus habis itu sakit gigi itu paling sering karena tuh udah nyut-nyutan, kadang tuh mengganggu tidur. Benar. Ya kan? Jadi tuh berlubang seperti itu ya, Dok ya? Berlubangnya tapi udah mencapai saraf. Nah, dia tuh ganggu itu biasanya. Jadi mau nggak mau mereka treatment ke klinik kalau kayak gitu biasanya. Jadi itu adalah kasus-kasus yang paling banyak, misalnya sakit gigi entah berlubang, berarti kasus yang paling banyak juga adalah masalah penambalan gigi ya, Dok, berarti kurang lebih seperti itu. Abses, tapi abses nggak inilah. Kadang kan sebelum dia jadi abses dia udah datang ke klinik gitu. Abses itu kayak infeksi gitu, jadi ada nanahnya gitu giginya. Biasa itu juga jadi demam. Oh, udah malah kalau demam dikit kiranya COVID, Dok. Makanya, aduh ini jadi kan mereka lebih cemas ya, ini COVID atau apa nih, misalnya kayak gitu. Tapi nggak selalu demam sih, cuman banyakan itu kan karena reaksi tubuh terhadap infeksi, dia jadi demam kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya ke dokter gigi memang jadi lebih repot kalau sekarang. Kayak itu gitu. dia. Udah lebih repot, ini kasus-kasusnya juga nggak ngenakin, bisa sampai ngurangin tidur, bisa sampai ngurangin makan. Aduh, sahabat Kompas, benar-benar deh dijaga kesehatan gigi dan mulutnya, supaya kenapa nggak perlu ke dokter gigi sebenarnya, itu bisa ditunda dulu. Betul. Kalau dari dokter Riki sendiri nih, Dok, kira-kira saran dan tips khusus yang perlu diperhatikan dan juga dilakukan masyarakat semasa pandemi ini untuk menjaga kesehatan tubuhnya, ya selain tadi dokter bilang rutin berolahraga dan juga lain-lain, itu kira-kira apa aja sih, Dokter Riki? Oke, kalau saya sih sarannya ada 4 ya. Yang pertama jelas, kalau belum vaksinasi usahakan vaksinasi. Jangan sampai kita meremehkan vaksinasi. Ada beberapa orang saya dengar di Indonesia masih belum mau untuk divaksinasi. Nah, itu kita bantu sebagai generasi muda juga, kita harus bantu beliau-beliaunya untuk diedukasi lah oleh kita, seperti itu, vaksinasi. Nah, yang kedua adalah menjaga dengan protokol kesehatan tadi 5M seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kemudian juga yang ketiga ialah membantu pemerintah dalam menjalankan 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Kalau kita tahu kita terkena penyakit COVID-19 misalkan, jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu atau jangan menutup diri dan tidak mau menceritakan kepada pemerintah, karena kita bisa menjadi pahlawan tracing sebenarnya. Kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Ketika kita terkena COVID-19, kita menceritakan kepada petugas kesehatan dan akhirnya siapa-siapa yang kontak dengan kita tadi dapat segera untuk dicek. Nah, kita juga membantu nih kesehatan orang lain. Selain 3T, yang terakhir ialah yang tadi sudah saya sampaikan di awal ialah healthy lifestyle. Itu 4 saran saya. Oke, baik, Dok. Jadi itu tadi adalah step-step dan juga saran-saran yang sebaiknya dilakukan ya, agar kita bisa segera mengurangi yang namanya COVID-19 ini, bahkan kalau bisa sampai hilang ya. Nah, sebenarnya, Dok, karena dulu mungkin awal-awal ya orang kalau kena COVID tuh rasanya kayak aib gitu ya, Dok. Sekarang rasanya sudah jauh lebih legowo gitu ya. Benar. Sama kita harus memberantas stigma kayak gitu. COVID-19 ini bukan penyakit yang istilahnya apa ya,
penyakit yang sangat-sangat berdosa gitu. Enggak. Ada beberapa orang yang terkena COVID-19 karena dia, meskipun dia menjaga protokol kesehatan dengan benar gitu, dia tetap terkena dari keluarganya atau misalkan anaknya atau misalkan saudaranya yang dia tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, misalkan seperti itu. Jadi bukan salah dia sendiri. Jadi memang kita harus menghapus nih stigma negatif buat penderita COVID-19. Sama juga yang kedua nih, melawan hoax. Banyak banget hoax COVID-19 ini yang banyak di Indonesia. Di Kemenkes sendiri sudah banyak sekali memberi, Kemenkes dan Kemenfo ini udah banyak banget nih list-list dari COVID-19 hoax kayak gini. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari WhatsApp atau dari sosial media, jangan langsung dipercaya, kecuali kalau itu bersumber dari lembaga-lembaga yang terpercaya, misalkan dari Kementerian Kesehatan, seperti itu, dari pemerintahan. Betul banget tuh Dokter Riki. Iya, kayak Dokter Nadia mungkin punya pengalaman yang sama kali ya. Ya, soalnya biasalah ibu-ibu, bapak-bapak kalau dapat WhatsApp tahu sendiri kan. Bener. Bener. Gampang banget. Banyak banget yang kita sampai panas gitu ya, balesnya satu-satu gitu. Iya, forwarded many times kayak gitu kan. Padahal kita nggak tahu maksudnya kebenaran dari sumber itu kayak gimana nih, gitu kan. Iya, benar. Nah, kebayang ya, sebagai tenaga kesehatan, ini tugasnya double nih ya, untuk mengedukasi keluarga sendiri. Kadang-kadang soalnya yang paling benar. keluarga ya, Dok ya. Benar. Dan teman-teman yang paham atas teknologi, dari entah itu dari generasi muda atau ibu yang masih muda-muda gitu kan, beliau-beliau tahu nih sebenarnya ini tuh hoax, sepertinya ini tuh tidak hoax, dan bantulah kita tenaga kesehatan untuk mengedukasi minimum dari keluarga kita sendiri, teman-teman terdekat kita, seperti itu. Nah, Dokter Riki tadi sempat menyinggung soal yang namanya vaksinasi dengan kaitannya kekebalan komunal atau herd immunity. Itu memang benar-benar signifikan dan benar-benar berjalankah kalau misalnya sudah sampai di herd immunity? Itu berarti bisa dikatakan ini kita akan bisa hidup berdampingan sebenarnya dengan virus ini, berarti ya. Sudah seperti penyakit biasa. Dan mengapa setelah vaksin itu kan banyak orang yang tadi Dokter Riki juga bilang, banyak orang yang udah vaksin kok rasanya jadi kebal COVID gitu ya. Padahal enggak ya, berarti ya. Itu kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, atau gimana? Betul. Jadi gini, vaksin itu nggak ada yang 100% dapat mencegah kita terserang penyakit infeksi terutama. Kalau di sini berarti betul. Kalau di sini berarti vaksin COVID-19 nggak ada yang bisa menjamin 100% kita setelah vaksinasi kita tidak dapat tertular COVID-19. Itu nggak ada yang bisa menjamin seperti itu. Misalkan ada vaksin yang bilang bahwa efisiensinya dia itu 90%, misalnya kayak gitu. Berarti kan masih ada 10% kita kemungkinan tertular gitu. Nah, tapi terus ada yang bilang, "Loh, Dok, terus buat apa dong saya vaksin kalau misalkan saya masih bisa tertular COVID-19?" Jangan salah. Kalau misalkan kita punya dua pasien sama-sama terkena penyakit COVID-19. Satunya udah vaksin, satunya belum vaksin. Bakalan beda banget. Yang udah vaksin ini dia bakalan kelihatan sakitnya itu cuma sakit ringan sedang, paling cuma demam-demam, sumber-sumber kayak gitu. Atau bahkan dia nggak sakit, bener. Atau bahkan dia nggak sakit gitu. Jadi bisa diisolasi doang di rumah. Tapi orang-orang yang tidak tervaksinasi ini, apalagi dengan varian baru misalkan, dia bisa jatuh ke kondisi yang berat gitu. Butuh ventilator, ICU, masuk ke emergency unit, kayak gitu kan kita nggak ada yang mau ya gitu. Nah, jadi itulah pentingnya vaksin ini. Nah, selain membantu untuk mencegah, kemudian membantu untuk jatuh kepada penyakit yang lebih berat, juga yang ketiga membantu untuk terjadinya herd immunity. Jadi saya kasih contoh, sebenarnya nggak sesimpel ini ya, tapi ini sebagai contoh saja. Misalkan, betul, analogi. Jadi ada dua rumah. Masing-masing rumah ada 10 orang gitu. Masing-masing rumah ada 10 orang. Nah, di dua rumah ini ada satu orang yang dia itu paling tua gitu ya, misalkan nenek-neneknya paling sepuh gitu. Ini selalu always ada di rumah gitu. Nah, dari dua rumah ini, yang satu ini keluarganya ini sudah divaksin semuanya gitu. Satu ini sudah divaksin semuanya, kecuali si nenek-nenek tadi gitu. Jadi
9 orang sudah divaksin, nenek-nenek tadi itu belum divaksin, Enggak. tapi dia selalu dalam rumah gitu. Dia cuma ketemu sama keluarga ini. Yang satunya semuanya nggak divaksin dan atau cuma 1-2 orang doang yang divaksin, dan mereka juga punya satu nenek-nenek ini. Nah sekarang bayangin, rumah yang udah divaksin ini, 9 orang ini, ketika dia sudah divaksin, terus habis itu dia terpapar COVID-19, dia nggak jatuh kepada kondisi sakit gitu. Jadi dia juga tidak menularkan kepada orang lain. Ketika masuk ke rumah, 9 orang ini, 10 orang ini berkumpul, satu nenek-nenek tadi dia bakalan terlindungi, karena yang lainnya meskipun terpapar COVID di luar rumah, tapi dia nggak sakit. Dia nggak terserang infeksi virus ini gitu. Nah, tapi di rumah yang satunya tadi yang tidak ada vaksinasi gitu, atau cuma 1-2 orang terkena vaksin, yang 1-2 orang doang yang vaksinasi, yang lainnya tuh ketika terpapar COVID-19 dia bisa sakit kan. Nah ketika masuk ke rumah lah ketemu sama nenek-nenek yang di rumah ini, dan neneknya ini juga sakit gitu. Itu adalah analogi sederhana herd immunity. Jadi ketika ada suatu persentase tertentu dalam suatu masyarakat atau populasi yang sudah tervaksinasi atau dia memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, dia bisa membantu penularan kepada orang-orang yang beresiko tadi, yang belum tervaksinasi dan lain sebagainya gitu. Nah itu dia ya, jadi itu analogi simple atau sederhana tentunya immunity ini. Jadi yuk sahabat Kompas yang belum vaksin langsung ya cari tempat vaksin terdekat. Kalau Dokter Nadia penting banget. Sudah alhamdulillah sudah. Ini nih sebenarnya di Indonesia sebenarnya di Indonesia itu vaksinnya lebih enak ya. Saya dengar dari teman-teman saya itu udah pada vaksin semua gitu. Saya di sini baru minggu lalu dapat dosis kedua gitu. Jadi vaksin di Jepang ini memang sedikit lebih terlambat gitu. Di Indonesia emang lebih cepat vaksinnya. Jadi emang beruntung. Jadi teman-teman kalau di Indonesia dimudahkan kayak gitu harus cepat-cepat vaksin ya. Jangan banyak mikir kayak aduh ntar saya demam, saya tetap apa enggak. Demam 1 hari paling kelar, tapi sehatnya selamanya gitu kan. Kalau dokter ini vaksinnya vaksin apa di sana? Dapatnya ini boleh sebut merek nggak ya? Vaksinnya depannya M. Udah dapat dosis kedua. Baik. Sedangkan di Indonesia nakes-nakes tuh udah booster ya istilahnya udah yang ketiga. Iya benar. Udah aman berarti udah selesai semua dosis vaksinnya ya dok. Kalau di sini sekarang meskipun terlambat tapi alhamdulillah sudah mulai semua tervaksinasi. Iya. Nah, kita kembali lagi ke Dokter Nadia di sini ya. Just in case nih, ternyata di era pandemi seperti ini ada yang mengalami gangguan kesehatan mulut dan gigi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan dan kapan nih alarmnya kayak, oh aku udah harus ke dokter gigi nih. Kapan sebenarnya kita memutuskan bahwa udah perlu ke dokter gigi, dok? Oke. Jadi biasanya itu kalau klinik gigi yang zaman sekarang ini biasa mereka tuh ada konsultasi online terlebih dahulu. Jadi bisa ditanya gitu. Kira-kira perlu nggak nih saya misalnya untuk ke klinik, misal kayak gitu. Nanti akan diarahkan. Tapi sebelum datang ke klinik pun kita juga ngecek juga nih tracing lah. Dia misalnya udah pernah kena COVID belum atau dan sebagainya. Kayak kuesioner gitu kita pasti tanya dulu. Karena kan sekarang kan kebetulan kan kalau klinik saya itu di dalam mall. Jadi di dalam mall itu kalau nggak vaksin nggak boleh masuk. Betul. Nah, saya gitu. Kalau di tempat lain mungkin ya paling kuesioner gitu kan, pertanyaan, pengecekan suhu, kayak gitu sih. Nah, jadi nggak usah bingung kalau misalnya sakitnya udah tak tertahankan banget. Biasa tuh mereka udah ada konsultasi dulu online. Jadi tetap tetap care kok sama pasiennya gitu. Cuman nanti diarahin lebih lanjut, perlu nggak atau bisa dengan minum obat apa, misalnya kayak gitu. Jadi itu dia step-stepnya ya sahabat Kompas. Sekarang udah bisa konsultasi online dulu dan di situ nanti diputuskan perlu untuk dokter gigi atau mungkin diberikan obat-obatan dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Nadia, terakhir mungkin ini Dokter Nadia, kira-kira ada nggak sih upaya tertentu dari pihak PDGI atau dokter gigi untuk ikut mendukung kampanye wajib 3M dan juga 3T ini? Oke. Jadi di setiap klinik gigi sekarang udah diinfoin ya sama PDGI, jadi harus ada tuh step-stepnya tuh ngapain aja, dan pencegahannya itu semua kita buat seperti, ini kok hilang. Nanti kita ulang dikit ya.
Oke, diulang dari awal penjelasannya, Dok. Ya, gimana? Ya, jadi ada nggak kira-kira Dok upaya tertentu dari PDGI ataupun dokter gigi untuk mendukung kampanye wajib 3M dan juga 3T? Oh iya, jadi PDGI pun udah menghimbau nih ke seluruh para dokter gigi. Jadi di kliniknya itu masing-masing ada tuh step-stepnya, ada kayak keterangan skema gitu, apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Jadi kita filter juga pasien yang ke sana gitu ya. Plus Baik. kita hindari dulu deh tindakan-tindakan yang menimbulkan banyak aerosol. Oke. Yang percikan-percikan kan tadi itu udah kayak apa ya, kayak deket banget sama dokter gigi kalau banyak percikan. Benar. Kayak gitu. Makanya kita hindari dulu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya kita menggunakan APD itu yang saya bilang. Dan juga untuk pasiennya, APD sekali pakai. APD sekali pakai dan juga pastinya keterangan bahwa tidak terinfeksi COVID ya, mungkin melalui swab antigen. Jadi tidak saling menularkan antara pasien dan dokter atau pasien dengan pasien, kayak gitu. Itu dia. Jadi itu itu dari pihak kedokteran gigi sendiri, PDGI dan juga kita mencegah penularan dan juga mendukung kampanye wajib 3M dan 3T. Nah, terakhir mungkin ya kita sedikit lagi pesan-pesan dari Dokter Ricky dan juga Dokter Nadia untuk seluruh sahabat Kompas untuk selalu rajin menjaga kesehatan tubuh maupun juga kesehatan mulut dan gigi selama pandemi ini, dan juga bisa diingatkan lagi untuk para sahabat Kompas bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan. Silahkan Dokter Nadia dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi jangan lupa, walaupun di rumah, kalau saya kan lebih ke kesehatan gigi dan mulut ya, jangan lupa gigi sehari 2 kali aja kok, ya. Dan kalau misalnya memungkinkan, kalau udah kondisi makin baik, 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter gigi, kayak gitu. Ya, apalagi pas malam hari itu orang paling apa ya, mungkin kayak udah ngantuk, udah capek aktivitas, jadi nggak sikat gigi malam hari, padahal itu paling penting, jangan lupa. Oke, jadi jangan lupa sahabat Kompas. Oh ya, sama satu lagi, jangan lupa ditambah juga dengan antiseptik kumur. Itu dia, bisa ditambahkan ke list yang harus dilakukan sebelum tidur dan juga perawatan gigi dan mulut selama pandemi ini. Terima kasih Dokter Nadia. Kalau dari Dokter Ricky sendiri, seperti apa kira-kira pesannya untuk para sahabat Kompas? Nah, seperti ya kita tahu ya, mungkin dari saya, Dokter Nadia, kemudian juga dari Kak Lala, sekarang semuanya ini nih sama namanya COVID-19 gitu. Yes. Jadi kesadaran masyarakat akan vaksinasi, protokol kesehatan, gaya hidup sehat, dan lain sebagainya harus terus-menerus ditingkatkan. Jangan lupa juga untuk mengedukasi orang-orang di ssekitar kita, minimum dimulai dari keluarga kita dan teman-teman terdekat kita. Stigma negatif tentang COVID-19, hoax tentang COVID-19, hal seperti ini juga harus dimusnahkan. Tetap jaga kesehatan dan semoga Indonesia lekas bebas dari COVID-19. Amin. Aminkan sama-sama. Yang pasti simpulkan bahwa sebegitu pentingnya sebenarnya kita menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan gigi dan mulut kita selama pandemi ini. Ini juga sebagai ikhtiar atau usaha untuk kita agar tidak tertular yang namanya virus COVID-19. Dan jangan lupa juga pastinya selalu ingat pesan Ibu ya, sahabat Kompas. Ingat ada 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, juga menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Karena ini tentunya sangat berpengaruh signifikan terhadap resiko penularan COVID-19 dan juga bermutasinya virus COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Nadia dan Dokter Ricky. Semoga sehat selalu untuk kalian berdua dan keluarga ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baiklah, itu tadi perbincangan yang sangat seru sekali dengan Dokter Ricky dan juga Dokter Nadia, sahabat Kompas. Yang pasti tentunya jangan lengah yang namanya protokol kesehatan, walaupun sudah selesai divaksinasi, tetap jaga protokol kesehatannya. Dan kalau belum divaksin, yuk divaksin sekarang supaya kita bisa bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini dan agar dunia kita bisa segera terbebas dari yang namanya virus COVID-19. Jangan lupa untuk sahabat Kompas,
bisa mendapatkan juga berbagai informasi seputar COVID-19, diikuti di Harian Kompas dan juga website kompas.id. Karena setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, juga artikel tips, serta infografis fakta dan juga yang menarik nih mengenai COVID-19. Yang pasti yang namanya Harian Kompas dan juga kompas.com ini serta kompas.id adalah sumber yang terpercaya. Jadi no hoax ya untuk sahabat Kompas sekalian. Baiklah kalau begitu Lala Nabila pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti di program berikutnya dan sampai jumpa di program Tanggap Pandemi selanjutnya. Salam sehat semuanya.